Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 12. Marilah kita kembali ke pelajaran SKI dalam pelajaran yang ketiga atau bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini adalah tokoh-tokoh Islam yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu yang dapat sebutan daripada wali. Wali ini macam-macam. Ada wali songo ini. Kalau dalam buku ini yang akan kita ketahui bersama, ada wali songo, dan kan ada wali komantenan, ada wali siswa, dan lain sebagainya. Pada awalnya wali itu yang disebut waliullah, wali atau orang yang sudah dikasihi oleh Allah. Maka karena itu disebut waliullah. Seperti dalam Al-Quran, inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu. Nah itulah, marilah kita mengingat kembali tentang SKI. Pada bab ini, sebelum kita membahas tentang tokoh-tokoh yang ada di seluruh Indonesia ini, maka yang tercatat atau yang tertulis dalam buku-buku yang manapun dapat sebutan daripada wali songo. Itu sebenarnya banyak wali-wali itu, cuma ini yang ada dalam sejarah, yang dimasukkan dalam sejarah, yang sampai dimasukkan dalam pelajaran kita semuanya di kelas atau di sekolah agama ini. Nah inilah hukum dalam kurikulum yang dimasukkan dalam catatan wali 9 itu. Kata-kata wali 9 atau yang sudah disebutkan wali songo atau wali 9, maka banyaknya wali yang ada di Indonesia yang termasuk dalam sejarah itu. Walaupun banyak wali yang oleh sejarawan itu mulai dulu, ini hanya 9 orang yang dimasukkan ke golongan wali Allah itu, yang sebutan wali songo. Maka disitulah diantara wali-wali yang ada itu. Di sini ada beberapa pendapat mengenai arti wali songo itu. Berikut ini adalah pemaknaan atau pengertian dari nama-nama wali yang 9 itu. Yang pertama adalah wali yang menandakan jumlah wali ada 9 itu dalam bahasa Jawa. Lah dalam bahasa Jawa itulah yang disebut wali songo itu. Nah inilah di antara nama-nama wali yang ada itu. Yang kedua, ada pendapat yang menyebutkan bahwa kata wali songo itu berasal dari kata isna atau 9. Nah, dari kata-kata 9 ini sudah menjadi umum dan menjadi tersebarnya karena gampangnya disebut juga wali songo. Yang nomor 3 atau yang nomor itu, pendapat lain mengatakan bahwa wali songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik atau yang disebut Maulana Malik Ibrahim itu. Inilah
wali yang pertama di Indonesia yang tercatat pada waktu itu pada tahun 1404 atau itu tahun 808, itu tahun hijriahnya. Yang tahun 1404 itu tahun masehinya. Nah inilah diantaranya pada tahun itulah jadi Wali Songo yang pertama itu dimulai pada tahun itu 1404 atau 808. Nah itulah diantaranya wali-wali 9 tersebut. Ini wali yang pertama. Wali yang pertama inilah yang mendirikan wali yang namanya Maulana Maghrib Ibrahim, yaitu wali Gresik dulu. Inilah yang pertama mendirikan wali dengan anggota-anggotanya itu yang berkumpul untuk mendirikan penyebaran agama itu. Saya mohon kepada kamu semuanya untuk membaca atau memperdalam kita sendiri untuk menjawab ujian yang akan datang itu. Karena cuma cerita-cerita itu saya memperbanyak penjelasan, banyak yang tidak buka buku di rumah itu. Makanya sampai saya nyuruh rangkum untuk mengirim rangkumannya itu. Nah inilah nama-nama yang pada halaman 45 inilah nama-nama pada wali yang berkumpul pada zaman itu, pada tahun itu, yang dikumpulkan oleh Maulana Malik Ibrahim yang pertama di Indonesia, Sunan Gresik itu. Sampai sekarang banyak yang ditemui atau siarah-siarah daripada wali-wali tersebut sampai ke Jawa Barat yang namanya Syarif Hizbullah itu. Lah inilah diantaranya Syarif Hidayatullah yang di Jawa Barat itu. Lah inilah yang sampai sekarang itu sejarahnya yang dari adanya keturunan daripada film Kian Santang itu. Nah itulah Syarif Hidayatullah itu juga keturunan dari Siliwangi itu. Nah ini masalahnya. Maka karena itu pada wali anggota yang berkumpul pada waktu itu diberi nama yang daripada umumnya pada waktu itu yang dikatakan Sunan. Makanya sampai dapat Sunan ini macam-macam karena adanya masyarakat yang memberi kemantapan dalam hukum tersebut atau kebiasaan yang telah berjalan itu yang disebut Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan sunan-sunan yang lain itu. Ini masalah nama yang sudah kebiasaan orang Jawa kuno dulu, maka disebut sunan. Karena adat kebiasaan yang berjalan di seluruh Indonesia ini, banyak adat yang berjalan karena itu. Makanya sampai ada bahasa adat itu atau perbuatan dan ucapan masalah adat itu. Makanya sampai di memperingati kemerdekaan Indonesia setiap tahun itu dibagi beberapa kelompok, ada adat Jawa, ada Jawa, adat Kalimantan, adat Madura, dan lain sebagainya. Itulah karena adanya kebiasaan dan adat yang berjalan di Indonesia. Itulah di antara masalah sunan itu yang ngambil dari wali 9 itu. Jadi wali 9 itu dulu banyak yang bukan nama-nama aslinya yang sekarang itu. Sedangkan nama-nama aslinya itu
Nah itulah kamu bisa ditelaah dan pendalami sendiri, di bukunya sudah ada semuanya. Karena saya memperpanjang pembicaraannya ini banyak yang percuma, makanya untuk mengecek nanti atau mencocokkan sampai rencananya sekolah itu dimasukkan walaupun satu kelas tiap hari, yang insya Allah nanti di kelas bertatap muka itu kamu tahu sendiri. Makanya sekarang hari Senin ini sudah mulai masuk satu kelas ini, juga besok sampai tiap hari itu masuk satu kelas, karena oleh pemerintah sangat tidak dibolehkan masuk ini. Kalau di kelas 1 terutama tidak masuk ini kan belum tahu kelasnya, belum tahu wali kelasnya, belum tahu gurunya, belum tahu tentang segala apapun. Makanya sekolah memasukkan setiap hari itu satu kelas yang dibina oleh wali kelasnya masing-masing, dan bagaimana cara kita tetap muka itu mengikuti aturan-aturan yang ada. Itulah nanti bisa memperbaiki bagaimana cara kita belajar jarak jauh ini pada waktu masuk di kelas kita masing-masing. Nah inilah pelajaran SKI yang ada dalam wali 9 ini mengenai masalah adat yang sudah berjalan di daerah kita masing-masing itu. Dan inilah kutipan dari saya tentang Wali Songo itu, sebab nama wali yang 9 itu diadakan 3 sebab itu. Sebab yang pertama itu adalah kata-kata wali itu, yang kedua adanya pendapat, yang ketiga mendapat pendapat lain mengatakan Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah itu yang dimulai pada tahun itu. Makanya kita perlu mengingat kalau dalam ujian yang akan datang itu yang sangat diperlukan masalah tahun-tahunnya itu yang harus kita hafalin itu. Nah itulah mudah-mudahan daripada pertemuan jarak jauh ini bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa membuka buku di rumah masing-masing. Demikian pertemuan hari ini, mudah-mudahan kita bisa menyikapi dan bisa mengingat himbauan dari apa yang telah saya himbaukan itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.